ini karena belum hanya instansi pengguna, belum ada jabatan fungsional yang dibina, jadi memang jabatan fungsional yang masih memakai penilaian integrasi. Jadi tadi Bu Dir sudah menyampaikan bahwa harus disesuaikan dulu angka kredit konvensional ke integrasi, baru kita melakukan penilaian yang selanjutnya adalah konversi. Ini yang menjadi pembeda antara PAK integrasi dan konversi adalah bahwa di dalam PAK konversi itu tidak ada lagi kolom mengenai pengembangan profesi dan unsur penunjang. Ini yang menjadi pembeda. Jadi karena memang di dalam penilaian konversi itu sudah ada namanya kegiatan-kegiatan pengembangan profesi maupun penunjang. Jadi ini yang menjadi perbedaannya. Lanjut, jadi ini angka kredit, tata cara penilaian angka kredit. Jadi sudah tadi Bu Dir juga menyampaikan bahwa di dalam tata cara penilaian ini ada yang namanya tahunan, ada juga yang namanya periodik. Tadi contoh ada yang bertanya dari Ibu siapa tadi, misalnya kurangnya 2,3. Angka kredit ini boleh dilakukan secara periodik. Dengan ketentuan harus ada kontrak kerja berapa bulan sih ada output yang dihasilkan oleh yang bersangkutan ketika akan menilaikan secara periodik. Tadi Budi sudah sampaikan. Ini contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang untuk tahunan setahun sama dengan SKP setahun dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Jadi ini ada tadi juga sudah di dalam predikat kinerja ada sebutan sangat baik, cukup, butuh kurang dan sangat kurang. Ini nilai kuantitatifnya. Jadi angka kredit rumusnya seperti ini, persentase predikat kinerja dikali dengan koefisien angka kredit per tahun. Misalnya tadi contoh adalah dia JF ahli itu 12,5 karena dia memperoleh predikat kinerja sangat baik di atasannya, maka dikali dengan 150%. Ya, yang dia dapatkan adalah 18,75. Inilah yang menjadi berdasarkan perhitungan ini pejabat fungsional memperoleh predikat kinerja sangat baik dengan penilaian kinerja tahunan akan memperoleh sebesar 18,75. Lanjut, jadi ini tadi juga disampaikan, tadi ada yang menanyakan ya, kalau kekurangan angka kreditnya cuma 2. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada penilaian periodik. Ini contoh yang kami berikan hanya misalnya mungkin bulan kedua yang bersangkutan sudah ada output yang bisa dia pertanggungjawabkan dan hasilnya di pimpinan atau atasan langsungnya bisa memberikan penilaian kinerja secara periodik karena memang pada tahun hanya 2 bulan Januari Februari yang bersangkutan sudah tercapai nih angka kredit bahwa karena dengan output yang dihasilkan sudah ada output yang dihasilkan. Contohnya seperti ini rumusnya bahwa jumlah bulan periode penilaian per 1 tahun. Jadi misalnya cuma 2 bulan, Januari Februari 2 per 12 kali karena nilainya diberikan dari predikat kinerja di atasan adalah baik, maka dikali dengan 100%. Ini adalah dikali dengan 12,5 karena adalah dia di jenjang pertama. Koefisien angka kredit tahunannya adalah 12,5. Jadi yang bersangkutan mendapat angka kredit 2,08. Ini dengan tambahan angka kredit sebesar 2,8 ini fungsional tersebut dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke periode dekat. Jadi ada kaitannya juga dengan mungkin yang tahun kedepannya tahun 2024 yang tadi Ibu Pak Karu juga sampaikan bahwa BKN akan melakukan periode kenaikan pangkat itu bisa sampai 6 kali karena adanya yang penilaian periodik tersebut. Jadi waktu-waktu ketika angka kredit sudah tercukupi boleh mengajukan kalau kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat yang menginginkan kenaikan jenjang dia harus uji kompetensi terlebih dahulu. Next, lanjut contoh ya. Jadi di dalam perubahan kami memang ada form satu yaitu konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, contoh misalnya tadi ya Bapak Ibu ya bahwa yang bersangkutan diberikan predikat kinerja ini harus dilakukan setiap tahunnya. Form tersebut, pengkonversian predikat kinerja ke angka kredit. Ini contoh seperti ini.
diketahui oleh atas